Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat pagi guru yang salam. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya yaitu disiapkan dulu dan berdoa. Untuk ketua kelasnya, silakan. Siap, doa mulai. Memberi salam. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengetahui kehadiran para peserta didik, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Aditya Putra, Afna Afifatus, Bintang Rizky, Citra Pairunisa, Dea Setiana, Kiki Taufikun, Fitria Ramadhani, Risma Aulia, Irham Sahroni, Lea Adelia, Lintang Gumilang, Muhammad Sarif Hidayatullah, Muhammad Naban, Nohan Pandu, Raya Fitriana, Reva Adi, Randy Mana, Revita Cahya, Safan Nur Hikmah, Oki Prasetyo, Yusuf Abdillah, Zahratul Aulia, Zidan Maulana, Safa Alia. Alhamdulillah hadir semua ya? Alhamdulillah sehat semua? Masih semangat? Oke, untuk speaking yaitu semuanya kita berdiri. Iya, ini lawan kata ya. Kalau kanan berarti kiri, kalau atas Oke, siap? Oke. Pertama semuanya yaitu angkat tangan ke atas. Iya. Dengan jari melambai-lambai. Iya. Selanjutnya ini lawan kata. Siap, fokus. Kanan. Kiri, kayak gini ayo. Nah, tangannya kayak gini ya. Berarti kiri. Iya, bisa ya? Iya. Oke, berarti semuanya ke atas. Ya, sekarang turunkan semua dulu. Oke. Ini lawan kata siap biar fokus yaitu kanan. Kamu tahu kiri kayak gitu ya? Iya. Kiri. Oke, siap. Atas. Bawah. Iya, sip semuanya pada konsentrasi. Sekarang pegang pipi.
kiri, pakai tangan kanan. Iya. Hidung. Untuk sekarang yaitu kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yaitu pakai P5P2R. Ya, itu semuanya yaitu kita harus tahu pengenalan tentang yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus satu yaitu mempunyai kebinekaan gotong royong. Kemudian P2RA-nya yaitu kalian harus mempunyai sikap yaitu mempunyai akhlakul karim. Akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi siapa ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti juga di situ kalau di P5 juga ada kalian bernalar kritis, akhlak juga mulia. Kemudian di P2RA yaitu ada. Kemudian pada pembelajaran hari ini nanti juga ada video dan juga ada diskusi, kemudian ada model yaitu pembedaan supaya kalian nanti dibedakan sesuai dengan pemahaman kalian. Ini bahwa pada materi hari ini yaitu materinya yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik itu mampu menganalisis visi dan strategi dakwah Rasulullah SAW baik di Mekah maupun di Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Ihsaniyah dan ukhuwah Wataniyah dalam kebinekaan. Kemudian ini akan Pak Guru tayangkan videonya, silakan diamati ya. Kemudian nanti akan Pak Guru bagi tugas-tugasnya. Oke, siap? Lihat tayangan videonya. Siapkan pulpen untuk mencatat. Ini. Madinah adalah salah satu dari dua kota tersuci dalam agama Islam, sehingga menjadikan kota ini tujuan utama bagi jutaan jemaah haji dan umrah. Kota Madinah ini berpusat di sekitar Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kota ini sering disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Hal ini karena peran pentingnya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam. Madinah terletak 625 meter di atas permukaan laut di sebuah oasis yang subur. Di sebelah timur dibatasi oleh bawah yang luas yang sebagian besar berasal dari letusan Gunung Nabi pada tahun 1507 Masehi. Kota Madinah dikelilingi oleh bukit tandus dari pegunungan Hijaz dan Gunung Uhud sebagai puncak tertinggi. Sebelum bernama Madinah, kota ini dikenal sebagai Yatsrib. Meskipun tidak bisa diprediksi kapan awal mula kehidupan di Madinah, namun pemukiman Yahudi sudah terdeteksi di sana pada zaman pra-Kristen. Beberapa suku Yahudi terkemuka yang mendiami daerah itu adalah Bani Hanifa, Bani Quraidah, dan Bani Al-Nadir. Ada kemungkinan bahwa suku-suku Arab Aus dan Khazraj saat itu menduduki oasis tersebut. Tetapi orang-orang Yahudi merupakan faktor dominan dalam populasi dan perkembangan wilayah tersebut pada 400 Masehi. Kedatangan suku Arab ini membawa perselisihan dengan orang Yahudi. Namun, kedua kelompok sepakat untuk melindungi Madinah dari serangan luar. Pada 662 Masehi, Nabi Muhammad SAW hijrah atau berpindah dari Mekah dan menjadi tonggak baru sejarah Madinah. Hijrah kadang ditransliterasikan hijriah menandai awal dari kalangan Muslim. Di zaman yang sama, Nabi Muhammad juga membuat piagam Madinah yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi,
dengan aturan tersebut, penduduk Madinah yang berasal dari beberapa suku dan agama dapat hidup dengan adil dan harmonis. Kota Madinah pun menjadi ibu kota administrasi dan pusat pemerintahan Islam hingga 661 Masehi. Turki menguasai Madinah setelah tahun 1517 dengan kekuasaan yang lebih kuat. Antara 1904 dan 1908, orang-orang Turki membangun rel kereta api Hijaz ke Madinah dari Damaskus dalam upaya memperkuat dan memastikan kontrol Turki Utsmani atas haji. Namun kekuasaan Turki melemah hingga kebangkitan gerakan Wahabi di bawah Ibnu bin Saud setelah tahun 1912. Selama Perang Dunia I, pemerintahan Turki terhenti ketika seorang Syarif Mekah, Husain bin Ali, membenarkan dan mendirikan jalur kereta api. Upaya ini dibantu oleh perwira Inggris yang dijuluki Lawrence of Arabia. Husain bin Ali kemudian berkonflik dengan Ibnu bin Saud, dan pada 1925 Madinah akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan dinasti Saud. Di kota Madinah ada 3 situs penting yang menjadi saksi perjalanan Islam, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Gunung Uhud. Masjid Nabawi merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW dan bisa menampung hingga 1 juta jemaah. Masjid Madinah menjadi bangunan pertama di Jazirah Arab dengan lampu listrik yang dipasang pada 1909. Sementara Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Madinah. Saat itu, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendampingi desa Quba dan merupakan bangun fondasi pertama di masjid itu. Sedangkan Gunung Uhud menjulang tinggi sekitar 1000 meter lebih dan dapat didaki untuk mengamati medan perang dengan lebih baik. Gunung Uhud merupakan medan peperangan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW untuk melawan pasukan dari Mekah. Di dekatnya terdapat pemahaman pasukan Muslim yang gugur dalam perang Uhud. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, ya, yaitu tentang sejarah kota Madinah. Oke, ini ada pembelajaran yang bermakna, yaitu dalam pembelajaran bermakna di sini, ya, bahwa kalian itu harus mengetahui tentang kondisi kota Madinah sebelum Ini ada juga pertanyaan tematik supaya kalian itu lebih memahami. Ini antara lain yaitu setelah tadi mengamati sejarah Nabi atau sejarah kota Madinah sebelum kedatangan Nabi, ini yaitu mulai proses masuk agama Islam ke Madinah. Itu namanya hijrah, ya. Perlu kalian diketahui proses hijrah di sini yaitu proses masuknya agama Islam ke kota Madinah di sini, yaitu ketika Nabi masih berada di Mekah, banyak dari penduduk Yasir yang sering melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Ini antara lain, ya, ini sudah ada tuh bahwa perjanjian Aqabah 1 karena terjadi yaitu di Bukit Aqabah. 1, penduduk Yasrib akan setia melindungi Nabi. Yang 2, rela berkorban harta jiwa. Yang 3, tidak akan menyekutukan Allah, tidak membunuh dan berdusta, bersedia membantu menyebarkan agama Islam.
Kemudian ini yaitu pada tahun 622 Masehi itu mulai Nabi yaitu hijrah ke kota Madinah, dan di situ yaitu disambut oleh sahabat-sahabat suku Khazraj, suku Ansor, yaitu dengan sholawat. Mari kita bersolawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Tolak al-badru alaina min saniyatil wada wa Alhamdulillah kita semua sudah bersalawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dulunya suku Aus dan suku Khazraj yang selalu bertikai ketika kedatangan Rasulullah itu sangat bergembira menyambut dengan sholawat. Ya, sebelum dilanjut, Pak Guru akan bertanya. Oke, siap kan? Tadi kalian telah mengamati video yang Pak Guru putar, ya. Ini untuk pertanyaan satu, perlu kalian ingat-ingat. Itu kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan sebutan kota ya. Kota apa yang keras? Oke, 100 ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu hijrah mulai dari Habasyah, Taif, dan kemudian ke kota Madinah. Pada tahun berapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Siapa yang? Siapa? Namanya apa ya? Oh iya, Mas Tahan Pandu, silakan. Jawabannya tahun berapa ya? Pada tahun 622 Masehi. Betul? Nih, lanjutkan dulu bahwa setelah Nabi Muhammad itu sesampainya di kota Madinah, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mendirikan masjidnya namanya Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah.
sarana ibadah, sarana thalabul ilmi, dan juga sebagai sarana pusat pemerintahan negara. Itu pada waktu itu juga masjid dipakai untuk musyawarah dan juga untuk pusat negara atau kayak di sini yaitu di desa namanya balai desa. Kalau di pusat di pemerintahan itu pusat pemerintahan yaitu di istana negara. Maka itu sungguh sayang untuk masjid sekarang itu lebih cenderung yaitu digunakan hanya sebagai tempat ibadah. Ya betul? Ya kan? Iya sungguh sayang itu ketika jam 9 malam masjid itu sudah mulai dikunci, padahal masih banyak orang yang mau beribadah di masjid atau ya, maka dari itu para takmir pun harus dikasih tahu bahwa yang namanya masjid itu satu yaitu harus dibuka selama 24 jam. Kemudian kebersihannya itu harus melebihi dari mal-mal yang ada di Indonesia. Tapi coba ketika kalian lihat antara masjid sama mal bersih kemana? Bersih mana ya? Iya. WC-nya atau kamar mandinya bersih mana? Masjid apa mal? Ada yang katakan masjid, ada yang mal, tapi kebanyakan yang lebih bersih yaitu di mal atau di swalayan. Padahal yang tahu kebersihan yaitu umat Islam. Maka dari itu mari kita mulai dari diri kita sendiri, terutama yaitu untuk diri kita. Kebersihan kelas, kebersihan lingkungan harus kita jaga. Jadi ketika kalian mempelajari suatu pelajaran harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut setelah itu. Setelah mendirikan masjid, ya itu kemudian di sini alasan dari ini ya bahwa perlu kalian ketahui ya bahwa tujuan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu antara lain karena bahwa di kota Mekah itu Nabi selalu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi itu mulai hijrahnya ke Madinah. Ya selanjutnya Pak Guru akan tanya kepada kalian semua, ya, yaitu kalau kalian tadi sudah melihat tayang video, kemudian bahwa Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Pak Guru mau tanya, mengapa Nabi hijrah ke Madinah? Ada yang tahu? Oh saya nanti dulu di shopping dulu biar cantiknya kelihatan. Ya. Satu alasannya apa ya Mbak ya? Masjid adalah tempat yang paling dekat. Dua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah memulai hubungan baik masjid di kota tersebut. Oke, ada yang mau menambahi? Siapa? Oke. Oke, selanjutnya ada yang mau menambah lagi? Yang terakhir? Oh ya, nama siapa ya Pak? Oke, ya, lanjut. Apa ya? Iya, sip. Pintar semua. Ya. Jadi perlu kalian ketahui yaitu bahwa atau kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yaitu bahwa dakwahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, kesimpulannya yaitu kalian perlu ketahui ya bahwa dakwah Rasulullah
Tabuk itu merupakan dakwah lanjutan dari kota Mekah. Lanjutan. Hanya yaitu tambahannya lagi bahwa pada periode Madinah ini yaitu lebih mengembangkan atau pengembangan agama Islam, itu menekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat dan juga pendidikan sosial kemasyarakatan atau ukhuwah Islami ya, dan juga ukhuwah watani ya, itu kesimpulannya ya. Refleksinya yaitu apakah kalian sudah memahami, mengerti materi ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke. Berarti ketika itu Pak Guru akan tanya kepada kalian, katanya yaitu sudah memahami. Itu pertanyaannya silakan nanti acungkan tangan. Itu Nabi Muhammad SAW yaitu hijrah ke Madinah. Apa arti dari Madinatul Munawwarah? Saya kota yang berjaya. Oke, 100. Oke, kalian telah memahami materi ini. Selanjutnya yaitu ini ada tugas kelompok, tapi Pak Guru akan dibedakan sesuai dengan pemahaman kalian. Yaitu yang pertama, siapa yang suka tebak gambar? Oke, yang nanti ya, itu Pak Guru akan kasih itu. Kemudian siapa yang suka nyanyi? Ya, oke. Nyanyinya ini bukan nyanyian umum, dangdutan atau tari, tapi sholat. Ya, itu nanti ya, oke. Yang bertugas menebak gambar tadi ya. Ini berarti untuk mencoba silakan diisi gambar apa di kota mana. Kemudian tadi yang suka nyanyi ini tulisan tadi sholawatnya yaitu disalin di ini. Kemudian yang tadi materi, penguasaan materi ya, yang meringkas bab sejarah kota Madinah ya. Ya, semua mengelompokkan sesuai kelompokan tadi ya. Yuk kelompok. Kemudian yang hijrah, kamu ya yang hijrah ya. Ya, silakan tulis, kasih materinya sudah ada. Nanti setelah itu setelah selesai yaitu dipresentasikan. Silakan buat kelompok. Ya, yuk buat kelompok. Buat kelompok. Saya juga biar bilang. Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit karena waktunya tinggal 20 menit lagi, sehingga ini waktu 10 menit, kemudian 10 menit untuk presentasi. Ya, silakan kerjakan. Masih semangat? Bagus, anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik.
Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah selesai. Dari kelompok mana ini? Salawat. Iya, salawat. Ini mau perwakilan apa semua? Semua. Oke, hebat. Ayo maju semua untuk mempresentasikan salawatnya. Hebat. Anak kelas 7 hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok menyanyi bersolok. Iya, oke. Yuk. Peran. Oke, siap. Sallu ala nabi. Satu, dua, tiga, keras. Jawab, malu. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Nabi, salam Sudah cukup? Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang sudah selesai? Yang mau mempresentasikan? Ada? Oke, dari kelompok berapa ya? Kelompok 4. Silakan. Yo, silakan betul. Dua, temenin. Yang satu megang, yang satu membacakan. Silakan. Ya. Yang dua, atau yang membaca. Yang lantangnya suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan ibadah haji sana. Gambar masjid Nabawi terletak kota pertama Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Masjid Quba adalah masjid pertama yang Pak, gambarnya Rasulullah. diperlihatkan di sini. Ya. Nah, baca. Mendapat wahyu pertama dari surah Al-Alaq ayat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal juga dengan kota Yasin. Adapun kabilah atau keluarga yang berada di antaranya satu Bani Auf dan Bani Hasan, berasal dari dua orang laki-laki kakak beradik, berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Kedua kelompok ini saling bermusuhan dan berperang selama 20 tahun untuk merebut wilayah kekuasaan dua kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi terdiri dari tiga kabilah, yaitu Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, siapa yang mau mempresentasikan silakan maju. Ya. Ya, silakan. Ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat atau sesuatu jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Secara garis besar hijrah terdiri dari dua macam, yaitu hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat selama masa Tuhan yang tujuan makaniyah yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Yasrib atau Madinah. Hijrah maknawiyah, hijrah maknawiyah pengertiannya dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya seorang muslim dari penyakit itu lainnya dan namanya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Syafi al-Syuri Kabul Iman dan hadis nomor 10. Sudah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, yaitu kalian telah mempresentasikan materi yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Untuk kontekstualisasinya yaitu setelah kalian mempelajari satu sejarah kota Madinah, kemudian hijrahnya Nabi, kalian perlu diketahui bahwa apa yang ada ya, yang baik harus kita lakukan, yang jelek harus kita tinggalkan. Contoh hijrah itu ada dua. Hijrah makaniyah itu tempat dari kota Habasyah, Taif dan juga kota Madinah. Ada yang maknawiyah.
maknanya siapa? Jadi hijrah kalian, imbal baliknya, yaitu setelah mempelajari. Yang dulunya malas belajar menjadi rajin. Yang dulunya malas sholat harus rajin. Paham? Yang dulunya malas membantu orang tua jadi rajin membantu. Kalian itu masih panjang, belajarlah ya. Sebanyak-banyaknya ilmu kalian harus pelajari untuk masa depan. Ya, mungkin ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua itu diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan keberkahan, kita bisa selamat baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis. Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.